Dokter Hans, apa betul ya ketika usia kita makin nambah, tapi jumlah kalsium di tulang-tulang ini makin kurang sehingga makin keropos gitu? Ya, ini adalah masalah tentang osteoporosis ya. Iya. Tulang itu waktu sejak kecil bayi baru tumbuh itu tulang semakin bertambah, bertambah, bertambah. Bertambah bukan hanya ukuran, besarnya, panjangnya, juga masalah kepadatannya. Hmm. Tulang waktu bayi kan empuk, lembek, semakin besar, semakin dewasa, semakin bertumbuh akan menjadi semakin padat, semakin panjang. Akhirnya sampai umur 18 tahun, si anak itu sudah tidak bertumbuh tinggi lagi, tapi tinggal menambah lemak, menambah yang lain-lain, Mhm, ya. mhm. Jadi batas tingginya itu 18 tahun. Tapi kepadatannya terus bertambah, bertambah sampai usia 30 tahun. Mmm. Ketika Anda sudah berusia 30 tahun, tulang sudah tidak bertambah lagi kepadatannya dan mulai landai. Turun, pertama naik, lalu mulai landai, landai. Ketika wanita itu mencapai usia menopause, katakan usia rata-rata 50 tahun, mulai merosot, pengeroposan terjadi. Iya. Pada pria itu mungkin sekitar 70 tahun, katakan andropause. Jadi wanita menopause, pada pria 70 tahun andropause. Tulang makin keropos. Kalau tulang makin kurang kepadatannya, gampang patah. Ya, Mmm. ada 3 tempat yang mudah patah pada tulang manusia, yaitu pertama di daerah sini, Iya. pergelangan tangan. Kita tahu kadang-kadang orang tua hanya ngangkat barang atau dorong barang, klak, Mhm. gitu patah dia, Mmm, mhm. ya. Yang kedua, pangkal paha. Wah, itu tulang besar tuh, Iya, sampai akhirnya dipasang mangkok baru gitu ya, operasi besar tuh, iya. ya, pangkal paha. Yang ketiga, tulang belakang. Mmm. Ya, kita dapatkan ada orang tua, nenek-nenek yang sudah jalannya miring-miring, itu tulangnya semakin, cemet, Mhm. kempes, tipis, dan miring. Jadi akhirnya jadi skoliosis dan kiposis bungkuk, Iya, ya. iya. Jadi istilahnya orang tua menopause itu tulang semakin, pendek, semakin kecil, semakin bungkuk, orang tua itu namanya little old lady. Nah, itu. Mmm. Nah, untuk supaya tulang padat, kalsium. Iya. Sumber kalsium paling bagus susu, ya. Jadi bayi, anak kecil cepat kasih susu supaya tulang cepat bertambah, bertambah, bertambah. Tapi pada orang tua kalau dikasih banyak susu, hati-hati. Susu mengandung kalsium, bagus kan? Ada proteinnya, protein kalau kebanyakan, ya, hati-hati beban buat kerja ginjal. Yang kedua, protein kebanyakan dalam penelitian high protein diet, diet yang terlalu banyak protein justru bisa mengeroposkan tulang. Kemudian kita hitung lagi lemaknya, kita hitung lagi ada karbonnya dalam susu. Kalau pukul rata 1 gram karbo itu 4 kalori, 1 gram protein 4 kalori, 1 gram lemak 9 kalori. Dihitung 1 gelas susu, bisa-bisa kalorinya sepiring nasi. Mmm. Jadi kalau kebanyakan, bagi orang yang diabetes bisa naik loh gulanya. Mhm. Bagi orang yang tidak bergerak, nanti bisa terjadi obesitas. Bahaya pada jantung dan stroke. Jadi, kalau Anda ingin minum susu usia sudah bertambah, lihat dulu ginjalnya baik apa enggak. Kalau ginjal oke, lakukan minum susu, tapi pada pagi hari. Nah, Iya, 1 jam lagi ada iya, pembakaran iya. gitu. Oke. Nah, kembali ke kasus tadi misalnya, tadi Dokter Hans bilang bahwa ternyata kebanyakan protein malah bisa bikin keropos tulang. Ya. Artinya kebanyakan susu malah kepengennya kan tambah padat gitu ya tulangnya ya? Supaya Ternyata dalam penelitian pada orang heeh. tua ya, kalau susu kebanyakan high protein diet itu menarik kalsium keluar dari tulang. Ya, Wah, jadi ini hati-hati. nih. Oleh karena itu timbang untung ruginya. Iya, iya, Tablet kalsium ditambahkan, iya. susunya mungkin perlu dikurangin.
Bagi bayi Oh. perlu sekali susu untuk tulang dan gigi ya. Iya iya, betul betul betul. Makanya kadang-kadang dokter tuh meresepkan gitu kalsium gitu ya. Iya, Oke oke tablet oke, kalsium. tabel kalsium itu sebagai satu solusinya. Tapi susu, minumlah di pagi hari tadi katanya dokter Hans ya, untuk ya buat kesegaran tubuh, penting juga ya. Susu bisa menyegarkan tubuh ya, Dok? Ya, dan kemudian bergerak badan. Oke. Baik, terima kasih buat tipsnya dokter Hans untuk, mengenai susu ini. Oke, jadi Bapak Ibu udah dengar tadi sendiri ya, even dia itu adalah dokter ya di Indonesia, jadi dokternya aja juga sudah menyarankan gitu ya, maksudnya kita harus tambahan daripada supaya mencegah osteoporosis ini adalah tablet di mana suplemen ya. Nah, ini adalah banyak sekali orang memang yang kasusnya terkena dengan osteoporosis. Nah, kita akan belajar lebih lanjut gitu ya. Maksudnya osteoporosis itu apa? Di mana ini adalah penyakit ya Bapak Ibu akibat menurunnya kepadatan tulang dan penurunan kemampuan regenerasi tulang di bagian dalam sehingga memicu terjadinya itu pengeroposan tulang. Nah, ini adalah gambar sebelah kiri ini adalah gambar di mana kepadatan tulang kita itu masih bagus ya. Kalau misalnya kita umur 20-an itu masih bagus. Nah, kalau kita dengan bertambahnya usia kita itu nanti terjadinya dengan pengeroposan tulang gitu ya. Kalau pengeroposan tulangnya kita semakin kan tadi juga Dokter Hans juga udah bilang gitu ya, maksudnya di usia 20-an itu masih oke gitu, masih bagus. Tapi dengan bertambahnya umur 30 itu kepadatan tulang kita itu terus menurun ya setelahnya itu. Jadi kita harus menjaganya dengan baik tulang kita. Nah, ini adalah gejalanya, gejala daripada osteoporosis ya. Gimana tulang kita itu tadi juga sudah dimention. Kalau tulang kita itu gampang patah, udah gitu posturnya juga ya. Kita suka lihat ya kalau di jalan itu orang-orang yang sudah tua itu badannya itu agak kayak bungkuk gitu ya. Dan tinggi badannya ya Bapak Ibu. Jadi tinggi badannya kita yang dulunya kita misalnya 160. Jadi semakin tua itu kita jadi tinggi badannya kita itu jadi semakin berkurang. Nah, itu karena kita kekurangan kalsium di dalam tubuh kita. Ya, tinggi badannya menyusut, terus udah gitu kita juga harus memperhatikan ya sakit punggung kita tiba-tiba itu tanpa alasan yang jelas. Jadi kita mesti tahu juga juga gusi ya. Kita bisa lihat dari gusi kita. Makanya pentingnya kita juga ke dokter gigi itu melihat atau kita bisa cek sendiri juga ya gimana gusi saya itu gimana gitu ya. Karena dari gusi kita juga bisa tahu gitu kalau kita terkena osteoporosis apa enggak itu di mana gusi kita itu menyusut karena itu ada hubungannya dengan gigi kita gitu karena gigi kita itu mengandung apa gigi kita itu kan ada tulangnya juga ya dan udah gitu em, ya jadi ada tulangnya juga. Nah, gigi kita itu ditopang oleh tulang tulang rahang. Dan juga kita bisa lihat kuku itu mudah rapuh ya, jadi kuku kita itu nggak kuat gitu karena kita kekurangan kalsium. Nah, pencegahannya itu bagaimana, Bapak Ibu? Pencegahannya itu kita bisa melakukan dengan tes bone density. Ada memang orang-orang yang memang dia dari muda itu memang udah ada mengalami masalah bone ya, maksudnya masalah tulang. Nah, itu boleh dicek lebih lanjut ke dokter gitu ya. Dan juga kita harus tentunya ya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi makanan yang mengandung banyak sayur hijau kayak brokoli gitu ya, bok choy, bayam, kale, parsley. Nah, itu kan makanan-makanan yang bergizi yang mengandung kalsium yang cukup tinggi gitu dan juga kita makannya ikan di mana ikannya itu adalah ikan yang bisa dimakan gitu tulangnya ya seperti sarden, ikan teri, ikan bilis. Nah, itu kita bisa tahu ya Bapak Ibu bisa Google sekarang makanan apa yang bisa mengandung kalsium atau vitamin D yang tinggi gitu. Dan juga tentunya kita dengan olahraga teratur ya kita bisa jalan pagi gitu ya setiap hari dan misalnya ada orang kan memang ada yang melakukan yoga, pokoknya kita terus bergerak gitu ya, aktif bergerak dan itu akan
mempengaruhi kita punya kalsium tulang ya di dalam tubuh kita, dan kita juga setiap hari kita harus terpapar dengan matahari ya, karena kita tahu kalau matahari itu mengandung vitamin D ya yang sangat bagus untuk tulang kita. Dan juga untuk orang-orang yang suka merokok, hindarilah merokok, dan juga alkohol ya, dan juga kafein yang berlebihan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, di Atomi itu ya Bapak Ibu kita punya suplemennya ya untuk orang-orang, untuk pencegahannya, dan juga untuk orang-orang yang memang sudah memiliki masalah osteoporosis. Dan ini juga sangat bagus sekali ya di Atomi itu namanya Atomi Triactive Calcium, Magnesium, dan D ya. Jadi dia nggak cuma kalsium aja, tapi ada banyak gitu, ada magnesium, ada apa vitamin D-nya juga. Nah, makanya dinamakan ya triaktif kalsium. Jadi ada dari seaweed kalsium, kalsium citrate, dan juga whey kalsium. Nah, ini adalah kasus osteoporosis di mana meningkat berdasarkan umur ya. Jadi semakin kita bertambahnya umur ya, terkena osteoporosisnya itu kita lebih lebih bisa terkena ya. Dan triaktif kalsiumnya kita itu ada 6 jenis ya, ada 6 jenis fungsional kompleks dan 5 jenis bahan pelengkap. Nah, 3 jenis kalsium kompleksnya itu kombinasi ya, ada kalsium rumput laut, sitrat, sama whey juga, dan rasionya Bapak Ibu kita punya itu adalah kalsium sama magnesium itu rasionya itu 2:1. Dan juga kita punya 6 jenis fungsional kompleks. Jadi dia ada kalsium, magnesium, vitamin D, vitamin K, ada tembaga juga mangan, dan dia mengandung 5 bahan pelengkap yang baik untuk tulang ya. Jadi ada Acanthopanax, biji sunflower, jamur Tossagia, Ekisul, dan juga caga jamur ya. Jadi ada tambahannya juga di sini. Dan rasionya ini kita ada di sini karena memang untuk penyerapannya ya. Penyerapannya itu lebih mudah, kalsium, ada magnesium, ada vitamin D-nya juga. Nah, ini adalah kalsium ya. Jadi kalsiumnya kita itu ada 3 jenis kalsium kompleks yang diambil daripada seaweed ya. Jadi bahan-bahan yang Atomi pakai itu adalah seaweed kalsium, di mana ini kalsium rumput laut nabati itu dari Islandia, dan dia mineral laut nabati ya, dan bahan bakunya itu adalah alga merah ya. Dan ada kalsium sitrat juga yang disebut jeruk nipis sitrat ya. Juga ada whey kalsium di mana sangat baik untuk tingkat penyerapan yang tinggi di dalam tubuh. Jadi kalsiumnya ini mengandung 3 kalsium ya, yang dari natural. Dan juga ini ada vitamin D-nya, di mana vitamin D-nya ini adalah membantu penyerapan kalsium ya, dan fosfor di dalam darah dalam kisaran normal dan menjaga keseimbangannya. Nah, ini ada kalsium, magnesium, dan vitamin D. Jadi ada kalsium dan vitamin D3-nya, ada kalsium dan magnesiumnya itu supaya diseimbangkan, supaya penyerapan di dalam tubuh kita itu menjadi sempurna ya. Karena kalau cuma kalsium aja nggak bagus, tapi Atomi itu memang udah research gitu, karena kalau ditambahin magnesium, ditambahin vitamin D itu jadi penyerapannya lebih baik di dalam tubuh kita. Nah, vitamin D ini adalah nutrisi yang penting yang membantu penyerapan kalsium dan mengurangi resiko osteoporosis, di mana asupan vitamin D yang diperlukan ya untuk usia 19 sampai dengan 64 tahun itu dosisnya itu adalah 400 IU ya, dan kalau misalnya 65 tahun itu atau lebih itu 600 ya. Nah, ini adalah tabelnya. Dan kita juga ada magnesium, di mana magnesium itu fungsinya adalah bersama dengan kalsium, kalium, dan natrium itu mengatur transmisi impuls untuk saraf dan juga relaksasi untuk
untuk otot kita ya. Jadi ini adalah keseluruhan resep untuk kesehatan tulang kita. Ada 6 fungsional kompleksnya ya. Ada kalsium di mana 450 gramnya itu diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi dan juga untuk menjaga fungsi saraf dan otot, untuk pembekuan darah menjadi normal, membantu mengurangi resiko osteoporosis ya. Dan magnesiumnya ada 225 miligram, di mana untuk penggunaan energi dan menjaga fungsi saraf dan otot kita. Dan dia ada vitamin D-nya 15 ya, UG, itu diperlukan untuk penyerapan dan pemanfaatan kalsium dan fosfor, juga untuk pemeliharaan tulang dan mengurangi resiko osteoporosis juga. Kita ada vitamin K-nya ya 70 UG, ini untuk pembekuan darah normal dan struktur tulang, dan Cu atau koper itu 0,8 miligram untuk transportasi dan penggunaan besi untuk melindungi sel dan oksigen yang berbahaya, dan juga dia ada manganis ya 2,25 mg, di mana untuk pembentukan tulang, energi, dan melindungi sel dan oksigen yang berbahaya. Jadi ini udah sangat lengkap sekali ya Bapak Ibu. Dan juga dia ada vitamin K-nya, di mana kita tahu vitamin K itu kita bisa dapatkan dari brokoli, ya, parsley, green tea, dan juga biji-bijian. Dan siu ya tadi kita juga udah tahu ya, di mana perannya itu adalah untuk mencegah kerusakan daripada oksidatif pada sel, di mana sumber makanannya itu kita bisa dapetin daripada jamur, pisang, tomat, anggur, dan juga manganis ya. Kita bisa dapat dari ikan dan kerang, kacang, biji-bijian, dan juga teh hijau. Nah, ini informasi nutrisinya, ini adalah asupan harian setiap hari kalau kita minum triaktif kalsium ya, semuanya nutrisinya ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalsiumnya 64%, ini dalam 3 tablet ya, bukan satu tablet tapi dalam 3 tablet. Nah, itu kalsiumnya ya 450 miligram, magnesium, vitamin D, vitamin K, tembaga, dan mangan seperti yang tadi saya sudah sebutkan juga ya miligramnya. Nah, ini asupan kalsium harian yang direkomendasikan ya. Yang direkomendasikan itu adalah 700 miligram. Dan juga kapan asupan kalsium itu penting, ini adalah biasanya anak-anak ya. Kita tahu anak-anak kita kasih susu biasanya waktu mereka kecil supaya mereka mendapatkan kalsium yang cukup ya. Dan juga untuk anak-anak remaja di mana mereka dalam masa pertumbuhan, mereka penting sekali kalsium, dan juga berat badan meningkat secara signifikan, dan juga untuk wanita hamil dan menyusui mereka sangat perlu sekali kalsium, dan juga orang yang udah lanjut usia atau orang-orang yang memang di atas 30 tahun yang memang mau menjaga supaya tulangnya itu tidak mau kropos. Nah, ini bisa minum triaktif kalsium ini ya. Ini adalah makanan-makanan ya, Bapak Ibu bisa Google makanan-makanan yang mengandung tulang yang kuat ya. Itu susu rendah lemak, kita juga bisa minum susu, ikan, rumput laut, kedelai, tahu, ya, biji-bijian, sayuran segar, dan juga buah-buahan. Ya, ini di mana tabel menunjukkan ya bahwa setiap tahunnya itu orang-orang yang terkena osteoporosis itu meningkat ya setiap tahunnya gitu. Nah, ini adalah tabel di mana dari balita ya sudah bisa mengkonsum apa dari balita itu, apalah udah direkomendasinya itu kalsiumnya itu berapa gitu ya. Jadi untuk infants itu 300, untuk anak-anak yang 1 sampai dengan 3 tahun itu 500. Jadi ada dosis-dosisnya juga gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.